Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak banyak masyarakat di Indonesia yang mengetahui aliran Kristen Ortodoks Syria, KOS, yang dulu sempat membuat heboh publik tanah air. Sebagai salah satu sekte beragama, orang awam yang tidak paham pasti menyangka bahwa mereka beragama Muslim. Hal ini wajar karena penampilan dan sebagian dari ritual ibadah yang dilakukan sekilas mempunyai kemiripan dengan umat Islam. Jika sejarahnya ditelisik lebih jauh, KOS Kristen Ortodoks Syria sudah ada sejak abad 5 Masehi, lebih tua dari agama Islam yang lahir pada abad 6 Masehi, seperti yang dikutip dari laman suaraislam.co. Meski terlihat serupa, perbedaan yang mendasar tentu ada pada akidah dan tata caranya dalam menjalankan ritual keagamaan. Seperti apa sekilas kemiripan Kristen Ortodoks Syria dengan umat Islam? Menggunakan 7 waktu untuk beribadah. Salat 5 waktu merupakan hal yang utama dan wajib dikerjakan oleh umat Islam. Ibadah pada waktu-waktu seperti subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya disebut sebagai salat wajib. Sementara untuk duha dan tahajud atau qiyamul lail termasuk dalam bab salat sunnah. Sama seperti umat Islam, Kristen Ortodoks Syria juga menjalankan ritual keagamaan mereka sesuai perputaran waktu yang ada. Dilansir dari laman suaraislam.co, mereka mengerjakan ibadah seperti saatul awal atau subuh, saatul salis atau duha, saatul sadis atau zuhur, saatul tis'ah atau asyar, saatul ghurub atau maghrib, saatul naum atau isya, saatul lail atau tengah malam atau tahajud. Perempuannya wajib mengenakan penutup kepala atau kerudung. Dalam Islam, para perempuannya diperintahkan untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab dengan syar'i. Perintah ini diterangkan dalam surat Al-Ahzab 59 yang berbunyi, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Untuk aliran Kristen Ortodoks Syria, perintah mengenakan penutup kepala juga berlaku di kalangan mereka. Seperti contoh, Gereja Ortodoks Timur mengharuskan para perempuan untuk menutup kepala mereka dengan kerudung saat berada di gereja, seperti layaknya perempuan Muslim. Tidak hanya itu, para perempuan juga dilarang menggunakan celana panjang dan harus menggunakan rok panjang saat pergi beribadah. Sama-sama menjalankan puasa. Jika dalam Islam terdapat puasa wajib seperti di bulan Ramadan dan sunnah di hari-hari tertentu, aliran Kristen Ortodoks juga mewajibkan para pengikutnya untuk berpuasa. Tentu saja ada beberapa perbedaan tata cara di antara kedua agama meski sama-sama berpuasa. Dikutip dari laman suaraislam.co, puasa para pengikut Kristen Ortodoks Syria disebut Syaumil Kabir, puasa 40 hari berturut-turut yang dilakukan sekitar bulan April, kalender Julius. Jika dalam Islam ada puasa sunnah Senin Kamis, pada KOS dilakukan pada Rabu Jumat dalam rangka mengenang kesengsaraan Kristus. KOS Kristen Ortodoks Syria merupakan salah satu sekte aliran Kristen yang ajarannya sangat persis dengan Islam. Dari cara berpakaiannya yang memakai peci atau kopiah, baju koko, sajadah dan juga jilbab, terlebih lagi dalam cara beribadahnya. Ajaran ini mengenal sholat dengan 7 waktu, yaitu saatul awal subuh, saatul salis duha, saatul sadis zuhur, saatul tis'ah asyar, saatul ghurub maghrib, saatul naum isya, dan saatul lail tengah malam atau tahajud. Selain sholat, KOS juga memiliki pokok-pokok syariat yang mirip dengan Islam seperti 1. KOS berpuasa 40 hari yang disebut Syaumil Kabir yang mirip puasa Ramadan. 2. KOS memiliki puasa sunnah di hari Rabu dan Jumat yang mirip dengan puasa sunnah Senin Kamis. 3. KOS mewajibkan jamaahnya berzakat 10% dari penghasilan kotor atau bruto. 4. Kalangan perempuan KOS juga diwajibkan mengenakan jilbab dan jubah yang menutup aurat hingga mata kaki.
5. Pengajian KOS juga menggunakan tikar atau karpet lesehan, layaknya umat Islam mengadakan pengajian. 6. Mengadakan acara musabakoh tilawatil Injil dengan menggunakan Alkitab berbahasa Arab. 7. Mengadakan acara rawih dan sholawatan ala KOS mirip apa yang dilakukan dengan sebagian kaum muslim. 8. Mengadakan acara nasyid, bahkan sekarang sudah ada nasyid Amin al-Barokah dan qasidah Kristen dengan lirik yang mengandung ajaran Kristen berbahasa Arab. Meski terlihat sangat santun dan membiasakan berbahasa Arab, ana, antum, syukron, dan sebagainya, tetapi mereka tetaplah Kristen. Kitab suci mereka tetap saja Alkitab, dan mereka tetap menuhankan Yesus dalam Trinitas. Hanya metodologi dakwah yang menyerupai umat Islam, karena KOS berasal dari Syriah. KOS tidak memakai 12 syahadat imam rasul umat Kristen. Sebagai gantinya, mereka memakai Qonun al-Imam al-Muqaddas. Penggunaan istilah Islam sangat sering dijumpai seperti Sayyidina Isa al-Masih untuk penyebutan Yesus. Mereka juga memakai Injil berbahasa Arab, Alkitab al-Muqaddas. Meskipun ajaran KOS dengan ajaran Islam sangat mirip dalam pelaksanaannya, akan tetapi KOS dan Islam sangat jauh berbeda dari segi tauhid dan keyakinan. Prinsip ajaran KOS masih berputar sekitar masalah Trinitas, yaitu mengakui adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dan juga Yesus peranakan Maria memiliki sifat insaniah, sifat seperti manusia, tidak tahu musim, Mar 11:13, lemah, Yoh 5:30, takut, Mat 26:37, bersedih, Mat 26:38, menangis, Yoh 11:35, tidur, Mat 8:24, lapar, Mat 4:2, haus, Yoh 19:28, dan sebagainya. Perbedaan prinsip ajaran Islam dengan KOS Kristen Ortodoks Syria. Tauhid yang diajarkan Islam bertentangan dengan KOS. Islam menolak ketuhanan Yesus, Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Sedangkan KOS mengakui Yesus sebagai Tuhan. Islam berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak punya ayah dan ibu, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3. Sedangkan KOS memiliki keyakinan yaitu mengakui adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, dan bahwa Maria adalah Walidatul Ilah, Ibu Tuhan. Islam memegang teguh kesucian nama dan sifat Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Kuat, Maha Melihat, tidak tidur dan tidak serupa dengan makhluknya, dan sebagainya. Sangat banyak ayat Al-Quran yang menyatakan sifat-sifat agung bagi Allah. Sementara KOS tidak kuasa membendung kekurangan-kekurangan dalam sifat kemanusiaan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Walaupun jika ditinjau dari tauhid dan keyakinan, kita dapat mengetahui kalau KOS bukanlah ajaran Islam, tetapi ajaran ini sangat harus kita waspadai. Karena tampak luarnya dia mirip dengan seorang Islam yang memakai peci, baju koko, berjilbab, serta puasa dan sholat, dan juga nasyid berbahasa Arab, tetapi mengandung ajaran Kristen, dan mengagungkan Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.